Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jakwil lan sedulur. Hari ini sebenarnya bukan hari ini sih, dari hari kemarin itu saya sama adik saya melakukan perjalanan ya, dari kontrakan di daerah Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan, melewati derasnya hujan sepanjang jalan dari Pondok Cabe, kemudian masuk ke Depok, terus Parung Bogor, sampai akhirnya Kota Bogor, dan hingga akhirnya tiba di daerah Pacet, Cianjur. Ya, kami berdua akan melanjutkan ekspedisi dari saya ya, yang bernama Ziarah MDPL. Mungkin untuk perjalanan dari Pondok Cabe ke basecampnya itu relatif sama dengan Ziarah MDPL sebelumnya, karena sebelumnya itu kan ke Gunung Pangrango ya. Tapi untuk saat ini kita ke Gunung Gede. Kalau kemarin lewat Cibodas, saat ini melewati jalur Gunung Putri di daerah Pacet atau Cipanas, Cianjur. Nah, tadi malam kami tiba di basecamp itu sekitaran jam 11 ya. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih hampir 3 jam, ternyata di sepanjang jalan itu banjir teman-teman. Ya, banyak banjir yang kami lalui. Kami juga sempat ngeres dulu di SPBU Warung Jambu atau Jambu Baru gitu di daerah Kota Bogor. Kemudian kita lanjutkan menuju ke basecamp Bu Haji. Ketemu dengan yang mengelola, namanya Pak Sugeng. Dan fun fact-nya ternyata Pak Sugeng ini orang Tegal teman-teman. Jadi nggak sengaja ya, tiba-tiba lah kok Pak Sugeng langsung tahu kalau saya itu orang Tegal. Ternyata beliaunya orang Tegal juga. Nah, hari ini kami melakukan trekking ya, start dari basecamp tadi sekitaran jam setengah 7 lebih atau jam 7 kurang lah. Kalau nggak salah 6.40-an kita start trekking. Saat ini kita udah sampai di ini semacam shelter ini sih ya, yang biasanya tuh kalau dulu saya pernah kesini tuh buat buang sampah teman-teman. Kita di sini dulu istirahat, atur nafas, sekalian opening juga karena dari semalam itu belum opening. Sedurunge manjat, yuk bareng-bareng dewek dongak mendat diparingi keselamatan pas manjat, pas mudun, terus juga sing utama pas balik meng tujuannya dewek. Berdoa mulai. Amin. Berdoa kapan bakal rampung. Mangkat gede, de. Jam 7.28 kita udah sampai di pos Tanah Merah Bayangan ya. Jadi kebanyakan ojek itu biasanya nyampe sini, tapi tadi barusan ada yang naik lagi deh. Ya sekitar 20 menit berarti kita jalan dari tempat yang bang sampah tadi. Oke,
23 menit perjalanan, akhirnya sampai di pos 1. Namanya Informasi Center. Ketutupan ya teman-teman. Ketinggian 1891. Khasnya Gunung Gede Via Putri itu tiap pos ada bangunan kayak gini teman-teman. Ada warung juga. Lanjut lagi kita. Nanti mampir warungnya di pos berapa ya? Secapeknya aja deh. Ini udah capek sih. Tapi lanjut aja dulu. ...20 menit berjalan, akhirnya sampai juga di pos 2. Namanya Legok Lenca. Ketinggian 1994 mdpl. Untuk menuju ke pos berikutnya, namanya apa itu? Buntut Lutung. Butuh 1 kiloan ke sana. Lebih jauh. Mantap. Oke lor, setelah 1 jam perjalanan dari pos 2 Legok Lenca, kita sampai di pos berikutnya, yaitu Buntut Lutung. Ketinggian 2258 mdpl. Wah, kayaknya ngeres di sini sih. Ngaso ya. Sekitar jam 9.20 tadi kita udah sampai di pos 3 ya, namanya Buntut Lutung. Di sini cukup lengkap teman-teman. Jadi ada warung tentunya ya, terus ada juga musola, ada juga tempat buat ngecamp, dan ada sumber air. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak pengen beli air minum di warung ya, bisa banget ambil di pos 3 ini. Untuk jarak ke pos berikutnya, kalau di petanya sih sekitar 500-an meter ya. Cuman nggak tahu nih 500 meternya kayak gimana. Ketinggiannya udah 2200-an mdpl. Kalau puncak gedenya kan di 2900 ya. Surken sekitar 2000 berapa ya, 2600 atau 700 gitulah ya. Sebetulnya tinggal 500 meter lagi kalau vertikal ya, cuman ini kan nggak mungkin vertikal kalau jalanan di gunung itu ya. Alhamdulillah juga kondisinya nggak hujan ya, meskipun semalam itu ketika perjalanan full diguyur hujan. Sekarang alhamdulillah cerah, semoga bisa cerah terus sampai besok, sampai kita pulang lagi. Karena udah 2 jam lebih kita jalan dari awal ya, kita putusin buat istirahat lama di sini. Sekalian makan-makan ya, isi pondasi dulu lah. Nggak tahu mau makan berat atau enggak. Sebetulnya kalau mau lihat jam itu sekarang baru jam setengah 10-an. Misal mau sholat juga sholat apa ya? Sholat zuhur belum waktunya. Paling sholat duha. Bisa sih, menarik. Jadi ke gunung tetap sholat duha. Keren itu. 9.57. Kita putusin buat lanjut jalan lor. Alhamdulillah ada matahari, cerah. Semoga cerah terus ya, nggak ada hujan, biar lancar perjalanannya. Oke, kita lanjut menuju ke pos berikutnya.
Kita udah sampai di jalanan berbatu dan landai, lor. Artinya bentar lagi mau nyampe alun-alun timur Surya Kencana. Pokoknya ya ikuti jalan ini aja. Mentoknya itu gerbang alun-alun timur. Itu dia teman-teman, alun-alunnya yang ada di belakang pohon ini. Cuma ketutup kabut. Jam 12.36 kita sampai di pos 5 alun-alun timur Surya Kencana. Ketinggian 2752. A few moments later. Jadi aku baru muncul lagi ya setelah tadi terakhir mungkin di perjalanan mencari tempat camp di sekitaran alun-alun Surya Kencana. Jadi kami berdua itu mencari tempatnya aslinya mau di tengah-tengah, cuman karena nggak ada orang yang bangun tenda di situ, akhirnya ya udah mau nggak mau geser lagi lebih dekat ke arah alun-alun barat. Sempat ada problem juga teman-teman di tenda kami ya. Jadi tenda kami itu salah satu framenya ada yang patah dan nggak bisa masuk ke lubang framenya ya. Akhirnya ya apa sih jadinya kayak gini. Sempet bingung juga, ya Allah kok kayak gini ya, gimana ini caranya. Akhirnya diakal-akalin ya, jadilah tenda yang seperti ini teman-teman. Nggak tahu sih, ini pengalaman pertamaku ketika menyewa alat outdoor itu dapat yang nggak baik kondisinya. Padahal sebelumnya waktu kemarin aku ke Pangrango itu nyewanya di tempat ini juga teman-teman, dan itu kesannya juga kurang baik. Kenapa sekarang aku pilih itu? Karena ya lebih ke apa ya, mempertimbangkan jarak sih. Jaraknya lebih dekat ke base camp Putri. Terus juga adanya selisih harga dengan beberapa penyewaan. Seandainya aku nyewanya itu dari Ciputat, otomatis kan udah berat tuh selama perjalanan, karena udah bawa tenda dan bawa perlengkapan yang lain. Tapi kalau bawa dari daerah Cipanas kan nggak terlalu jauh ya. Ya begitulah. Aku rekomendasiin buat teman-teman yang mau ke Gede, mau ke Pangrango, jangan gunakan jasa penyewaan ini ya. Jadi sekarang aku habis dari musola, namanya musola Raden Eyang Surya Kencana. Di situ aku sholat zuhur sama asar ya di Jama' Takhir. Karena tadi selepas tendanya berdiri itu kami masak, kemudian makan, dan nggak tahu ngerasa capek banget, akhirnya ketiduran. Bangun-bangun udah mendekati jam 5. Terus lihat keluar kok orang-orang pada nenteng ini, nenteng botol menuju ke arah alun-alun barat. Oh ternyata ada sumber air. Aku baru tahu teman-teman, di Surya Kencana ini ada sumber air. Memang bentukannya itu parit ya, dan nggak semua musim itu ada. Kalau musim kemarau kayaknya kering deh. Di situ selain sholat juga aku tentunya ambil air ya. Cuman salah tadi cuman bawa 1 botol doang. Harusnya sih bawa lebih ya buat stok ya. Ya nantilah gampang ambil lagi di sono. Yang penting udah tahu tempatnya. Ini aku mau balik lagi ke area camp aku. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya kondisi alun-alun Surya Kencana dari bentangan alun-alun di sebelah barat sampai ke tengah dan di timur. Nah kalau di belakang aku ini itu puncak Gunung Gede teman-teman. Kalau ini
puncak apa ya? Tadi aku sempat baca sih pas di base camp. Jadi itu gunung juga, cuman gunung utamanya tuh ini, Gunung Gede sama Pangrango. Pangrango nggak kelihatan puncaknya dari sini. Buat teman-teman yang tahu, di belakang aku ini gugusan pegunungan atau namanya gunung apa, bisa banget komen di bawah ya. Kondisi di Surya Kencana juga, karena ini malam minggu ya, jadi otomatis rame. Ada yang ngecamp di sebelah, kalau dari aku jalan ya, yang di sebelah kiriku ada banyak, yang di sebelah kananku juga banyak. Ya begitulah. Setelah nyampe tenda lagi, aku akan masak nasi dan masak buat makan malam nanti.